Jadi warung kamu tutup mulu. Oke, kemudian gerobak mie ayam kamu nggak pernah buka lagi. Makeup artis usahamu setiap kali dipanggil selalu lagi nggak bisa kerja, lagi sibuk, lagi healing, kayak begitu. Ada yang mandek di sini ya, takut gagal. Dan itu biasanya kamu akan bawa lari atau alihkan dengan kumpul bersama teman-temanmu, menghabiskan waktu mungkin dari pagi sampai malam ngobrol, ngopi, main catur begitu ya. Ya nggak jelas intinya ngapain, terlewatkan lagi satu hari, sia-sia lagi satu hari, dimarahin. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, kita masih dalam momen-momen special reading guys. Dan special reading untuk hari ini adalah mengenai karir dan keuangan ya. Aku ada upload 2 video untuk hari ini. Yang pertama adalah karir dan keuangan untuk para penerima gaji. Dan yang kedua adalah karir dan keuangan untuk para pemilik usaha atau pemilik bisnis. Yang sedang kamu tonton saat ini adalah energi update mengenai karir dan keuangan untuk para pemilik bisnis, businessman atau businesswoman, pengusaha guys, di bulan Maret 2023 ya. Readingan ini berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan dipaksa kalau tidak resonate. Oke. Kita akan ambil 10 kartu seperti biasa. 6 kartu pertama akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir akan aku bahas di video extended ya guys. Kalau kamu tertarik untuk melihat nasihat mengenai karir dan keuangan di bulan Maret ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Di sana juga aku akan bukakan petunjuk atau pesan khusus mengenai keuangan untuk 12 zodiak ya sekaligus. Kalau tertarik silakan dicek keyboard di video extended guys. Oke, kita akan segera mulai saja readingan karir dan keuangan untuk pebisnis ini. Halo para pengusaha, seberapa besar perusahaanmu atau berapa kecil perusahaanmu, kamu tetaplah seorang pengusaha. Kamu berbeda, kamu tak sama. Oke, kita mulai dari deck tarot dulu tentunya guys. Kok tarot oracle ya. Kita mau lihat petunjuk untuk para pengusaha mengenai karir dan keuangan. Halo. Let's bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars untuk para pemilik bisnis, businesswoman, businessman. Tumben nih lama. Halo. Hey, apakah kalian tidak mau di reading? Ih, gila guys, sudah kedua kalinya. Mari kita tanyakan sekali lagi ya. Oke, ini dia grief. Oh, mau cari ini guys, sulit banget. Ini tentang kesedihan. Oh my god, this is the puppy guys. Ada anjing yang meninggal dunia dan kemudian mamanya sedih kayak begitu ya. Ini tentang kesedihan, sesuatu berakhir atau sesuatu pergi untuk selamanya yang berkaitan dengan bisnis tentunya, dan kamu sedang sedih. Bisa jadi baru-baru ini bisnis kamu ditutup, kamu mungkin punya bisnis catering harus ditutup karena tidak berjalan ya guys, it doesn't work anymore. Pengusaha itu memang kayak gitu guys, ya kita harus bisa melihat peluang dan bisa menyadari bahwa peluang sudah berakhir, ya harus cepat. Aku lihat banyak yang kayak bersedih, terlalu berlama-lama, terlalu larut dalam kesedihan. Bisa jadi memang modal yang kamu pakai itu mungkin tabunganmu dari beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama kamu menabung, dan yang namanya modal hilang paling yang bisa terselamatkan sedikit kayak begitu, karena bisnismu ini harus ditutup. Aku lihat di Maret ini ya, ada yang akan berakhir. Ayo kita langsung lihat saja guys.
Is this reading? For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir dan keuangan, pemilik usaha, pebisnis, thank you. The Queen of Wands, back to your sense ya guys, kembali menjadi dirimu yang sebenarnya, mengetahui potensimu. Saat ini mungkin kamu tidak bisa melihat potensimu karena kamu sedang merasa dirimu gagal. Kamu sedang merasa dirimu tidak berguna. Kamu merasa dirimu tidak bermanfaat, tidak bisa berbuat apapun. Biasa guys, orang yang dalam keadaan gagal memang biasa untuk berpikir seperti itu ya. Don't worry about that. Waktu akan mengubah segalanya, cie. Judgment, tapi aku rasa sudah cukup keterlaluan karena kamu itu kayak nggak berani bangkit kembali. Ace of Swords ini adalah starting new beginning. The Queen of Swords, males. The Three of Cups, tapi harapan tinggi. Five of Swords, Five of Pentacles, wow. Oke guys, ini seperti readingan warning untuk kamu karena Judgment muncul di center of the reading. Ini lagi peringatan keras ke kamu. Kalau kamu masih tetap seperti ini, yang lebih parah akan terjadi. Ya. Jadi kamu itu kayak menutup diri untuk kembali bangkit guys, karena ada yang gagal tadi ya. This is the Seven of Wands, kartu insecure. Setiap kali kamu kayak mau bangkit kembali, membenahi bisnismu atau memulai lagi, kamu banyakkan takut gagalnya. Jangan-jangan nanti mengecewakan lagi. Jangan-jangan nanti aku harus nangis lagi. Jangan-jangan nanti udah capek-capek berusaha dengan semaksimal mungkin begitu ya, udah habis-habisan ternyata gagal. Aku kayaknya nggak sanggup deh untuk menghadapi yang begitu lagi. Sementara yang terlihat di sini kamu harus mulai menghadapi yang begitu lagi. Kamu nggak boleh tidur terlalu lama. Kamu nggak boleh bersedih atau menyesali masa lalu terlalu lama. Oke. Kita langsung klarifikasi saja, dimulai dari The Seven of Wands ya guys, kartu insecure ini. Ada banyak tawaran yang datang ke kamu aku lihat, tapi kamu tolak-tolak. Bu, jadi nggak sewa ruko lagi? Ada ruko yang lumayan bagus, ruko yang lama kan kamu udah berhentikan sewanya karena misalnya bisnis sudah tutup ya. Ada ruko baru lagi tuh bu, di daerah yang lebih ramai lagi, harganya lebih terjangkau. Oh enggak. Buat apa saya sewa ruko lagi? Saya sewa ruko bisnis lagi, bisnis saya hancur lagi kok, nggak akan bisa berhasil lagi. Nggak mungkin. Saya nggak mau. Kayak begitu The Seven of Wands yang aku lihat di sini, karena banyak yang menawari kamu untuk bisa bangkit. Itu bantuan dari Tuhan guys, tapi kamu tolak-tolak, makanya The Judgment datang. Woi, kamu maunya apa? Let me clarify The Seven of Wands. Jangan bilang bantuan tidak aku kasih, bantuan aku kasih, tapi kamu tolak-tolak terus, kayak begitu ya guys. Karena Judgment ini major arcana, berarti yang atasnya yang ngomong begitu ya. Bisa jadi guys, memang literally ada yang baru-baru ini pergi meninggalkanmu, bisa jadi pasanganmu, atau mohon maaf anak ya, atau saudara, atau partner bisnismu, atau bahkan mungkin hewan kesayanganmu, dan itu membuat kamu gagal move on. Jadi warung kamu tutup mulu. Oke, kemudian gerobak mie ayam kamu nggak pernah buka lagi. Salon atau makeup artis usahamu setiap kali dipanggil selalu lagi nggak bisa kerja, lagi sibuk, lagi healing, nggak bisa kerja, kayak begitu. Ada yang mandek di sini ya, untuk beberapa di antara kalian, oke? Tapi yang mengenai kegagalan pun terasa kuat di sini. Oke, The Chariot, kemudian ada The Six of Pentacles. Kamu harus maju. Tidak ada waktu untuk berdiam diri lagi. Karena dengan majunya kamu mungkin akan membuka rezeki bagi orang lain, guys. Let's say misalnya ini adalah rumah kayak rumah makan gitu ya, kamu buka usaha ayam penyet misalnya. Gara-gara ayam penyet kamu ini tutup mulu, karyawanmu harus keluar, resign. Atau misalnya kalau dari dulu kamu memang belum punya karyawan, hanya dikerjakan sendiri misalnya. Nah, 6 bulan ke depan kemungkinan kamu akan segera punya karyawan karena bisnis ini akan berkembang. Karyawan ini udah mau dapat rezeki melalui kamu. Tapi gara-gara kamu ndak buka, dia rezekinya jadi menjelang udah di warning. Kalau seandainya nggak ke kamu, dikasihin ke orang lain, mungkin begitu.
Sementara universe itu kayak bilang dari kamu, mengalirnya nanti akan dari kamu kayak begitu. Nah, kalau kamunya sendiri tidak bisa bangkit, tidak bisa bangun, tidak bisa buka rumah makanmu, gimana bisa berkembang? Gimana bisa membuka pintu rezeki bagi orang lain? Karena pada umumnya guys, pebisnis atau pengusaha itulah yang membuka pintu rezeki karena menciptakan lapangan pekerjaan. Hari ini ada pegawai bank, walaupun dia tuh sudah selevel tinggi apapun, dengan seorang penjual bakso gerobak, yang paling berpotensi membuka rezeki itu adalah penjual bakso gerobak. Biar gimana pun, karena dia menciptakan lapangan pekerjaan. Walaupun aku bilang nggak akan seperti itu selamanya gitu ya guys, karena bisa saja orang pun berbisnis lagi begitu, tapi tetap aja intinya adalah pengusaha ya kan. Jadi kalau misalnya tadi dia tuh general manager di sebuah bank terkenal, lalu kan dia harus buka usaha dulu untuk bisa merekrut karyawan, dan berarti pintu rezeki yang dibuka itu berdasarkan usaha yang dia buat. Kamu harus bisa bangkit dan memulai yang baru di dalam hidupmu mengenai usahamu ini, guys. Kemungkinan besar kamu adalah Gemini, Aries, Leo, Sagittarius juga kuat. Ace of Pentacles, kemudian The Hangman, Ten of Wands ya. Karena pasti digantung-gantung, Ace of Pentacles itu pun tergantung ya. Jadi The Judgment ini datang untuk mengingatkan kamu, hey, ayolah, udah saatnya bangkit, bangun, berdiri lagi, buka lagi tuh warung atau jalankan lagi usahamu itu ya. Kalau memang gagal, bikin usaha baru. Kalau mau bikin usaha baru, yang pasti kamu harus bangkit kayak begitu. Karena Ace of Pentacles wis disiapin untuk kamu. Begitu kamu mulai bekerja kembali, Ace of Pentacles ini tinggal disalurkan. Tapi kalau kamu tidak bangkit alias grieving mulu gitu ya, nggak melakukan apapun, cari-cari alasan, Ace of Pentacles ini tidak akan tersalurkan ke kamu. Let me clarify the Queen of Swords, thank you. Seven of Cups, Eight of Pentacles, Nine of Cups ya. Untuk kalian yang memang udah malas mengerjakan bisnis di bidang tertentu ya, masih banyak peluang yang lain katanya, jangan cari-cari alasan. Misalnya mie ayam kalian udah bosan karena udah 3 kali coba 3 kali gagal Ray. Oke, tapi masih banyak yang lain. Kamu mungkin bisa bikin ayam penyet atau mungkin martabak kalau misalnya harus kuliner begitu ya. Atau bahkan kalau kamu mau keluar dari bisnis kuliner, kamu bisa mulai jualan online karena kamu ini pengusaha begitu. Jalanmu itu memang dengan berusaha dan mungkin akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang. Jadi kamu itu kayak lagi dipersiapin begitu guys ya. Even saat ini mungkin kecil begitu, tapi ini akan membesar ke depannya. Jangan cari-cari alasan. Jika kamu bosan dengan sesuatu, yes, nggak apa-apa, itu hal yang manusiawi, tapi peluang masih banyak kok tersedia. Jangan cari-cari alasan bahwa tidak ada peluang lagi, itu yang membuat kamu tidak mau bergerak. Peluang selalu tersedia untukmu dan terbuka lebar, itu katanya di sini, makanya judgment ini datang. Judgment ini guys, kalau sudah berkali-kali datang akan disusul dengan The Tower ya. The Tower itu akan membuat kita mati kutu. Jangan tunggu The Tower datang, karena The Tower itu nggak enak guys. Even tujuannya baik, tapi pengalamannya sangat tidak mengenakan ya. Oke, kita teruskan dengan subconscious mind, The Three of Cups. Kamu itu banyakkan senang-senangnya gitu ya, banyakkan mainnya. Setiap kali udah bicara tentang bisnis, kamu tuh langsung keringat dingin guys. Atau mau bangkit kembali dari kegagalanmu, dari kesedihanmu kayak begitu, kamu langsung ketakutan, takut gagal. Dan itu biasanya kamu akan bawa lari atau alihkan dengan kumpul bersama teman-temanmu, menghabiskan waktu mungkin dari pagi sampai malam, ngobrol, ngopi, main catur begitu ya. Yang nggak jelas intinya ngapain, terlewatkan lagi 1 hari, sia-sia lagi 1 hari, dimarahin. Jangan begitu terus ya. Untuk kamu yang resonate dengan readingan ini dan kamu adalah laki-laki misalnya ya, aku melihat ada kumpulan-kumpulan beberapa bapak-bapak begitu yang ngobrol sana ngobrol sini, membahas politik, gak clear guys, gak tahu tentang ngapain gitu, gak jelas, gak menghasilkan uang. Sementara mungkin kamu punya tempat bisnis yang sampai sekarang sawangan itu guys, kena
sarang laba-laba karena nggak dibersihin, nggak diusahain, menongkrong mulu. Peringatan terakhir ya. Kenapa sih Ray mesti banget gua gitu? Ya karena hidup ini bukan milikmu 100% ya. Kamu itu kan direncanakan tinggal untuk masuk ke dunia ini untuk melakukan sesuatu untuk universe, untuk semesta ini. Yang aku lihat adalah kayak membuka lapangan pekerjaan. Ada yang mengantri guys mau masuk ke kamu untuk kamu salurkan rezeki. Tapi kamunya sendiri. Oke. Let's not talk about that. Death of Wands, King of Pentacles, The Fool. Atur kembali strategimu. Tidak ada cerita. Kayak mau berleha-leha kembali, kayak mau lari dari tanggung jawab, lepas dari tanggung jawab, itu nggak bisa. Judgment. Ya, bukan aku yang bilang loh ya, Judgment ini yang bilang. Tak kepak pala ya, kayak gitu. Kalau masih mangkir di Maret ini, kalau masih mangkir dari The Fool atau mengatur strategi untuk bangkit berdiri kembali, memulai bisnismu ini lagi, dikeplak guys ya. Oke, let me clarify the Five of Swords. What this is all about. Thank you. The Hierophant. Okay. The World, The Hermit. Kayak beberapa di antara kalian memang kayaknya putus cinta gitu ya guys, atau bercerai, atau pernikahannya gagal, atau tadi selain tentang kematian ya, kurang lebih begitu deh, ada kesedihan mendalam gitu deh ya. Bisnisnya ini gagal mulu, kesedihan mendalam, ada perceraian bikin kesedihan mendalam, ada kematian bikin kesedihan mendalam begitu, dan itu alasan dipakai sudah cukup lama dari 6 bulan terakhir. Alasan yang sama aja untuk nggak mau mulai buka kembali usaha ini begitu. Jadi gimana ya, nggak produktif, nggak potensial. Yang jelas ini tentang kekecewaan ya, sakit hati, kecewa, udah berusaha mungkin tidak seperti yang diharapkan, udah berbuat yang terbaik, hasilnya berbeda dengan yang datang, hasil yang datang berbeda kayak begitu ya. You have to deal with that guys, karena memang dunia ini begitu. Even kita udah berbuat yang terbaik aja bukan berarti kita akan mendapatkan yang terbaik, kata siapa. Tapi memang prinsip aksi reaksi itu akan selalu berlaku, tapi tidak di saat yang sama. Let's say hari ini kita kasih uang 100.000 sama orang, bisa jadi guys besoknya kita butuh 100.000, nggak ada satu orang pun yang ngasih 100.000. 100.000 itu datang 2 tahun kemudian, bisa jadi. That's karma. Sama seperti yang kamu jalani saat ini, kekecewaan bukan berarti harus dibalaskan dengan yang baik dalam waktu dekat. Bisa jadi setelah kamu lakukan lagi, kecewa lagi, kecewa lagi, kecewa lagi. Tapi sebagai seorang pengusaha ya, emang sampai berapa lama sih kamu bisa kecewa kayak begitu? Mau sampai berapa lama sih kekecewaan ini bisa menahanmu? Kita teruskan di near future guys, ada the Five of Pentacles. Ini masalah keuangan yang semakin hari semakin memburuk kalau kamu tidak segera bangkit ya. Kalau kamu bangkit guys, memulai lagi, malah kamu menjadi sumber rezeki ya, atau membuka pintu rezeki bagi banyak orang. Tapi kalau kamu tidak mau bangkit, aku rasa the tower itu akan berupa Five of Pentacles. Usaha apapun yang kamu lakukan setelah lewat dari bulan Maret ini, gagal maning guys ya. Karena ini kan efeknya hingga 6 bulan ke depan, the Five of Pentacles ya. Let's say misalnya udah Maret aku nggak mau bikinnya di bulan Mei. Bodoh amat sama readinganmu ya, aku mau bikin di bulan Mei. Aku dari Maret April ini aku akan mencoba menenangkan diri dan healing lagi dengan ngumpul-ngumpul tadi sama teman-teman itu gitu. Dan kemudian yes, let's see. Hingga Agustus akhir, Five of Pentacles. Yang kamu mulai di Maret kacau lagi bisa jadi ya. Yang kamu mulai di bulan Mei, karena kamu tadi rencananya mau mulai di Mei, tidak mau mulai di Maret ya. Tapi untuk kalian yang mau memulai di Maret, the Sun. Karena Judgment ini datang untuk Maret guys ya. The Star. Warungmu terkenal, bisnismu terkenal kalau kamu mulai di bulan Maret ini. Strength. Kekuatan, power. Ini yang diberikan ke kamu kalau kamu mau mulai di bulan Maret ini. The Two of Cups. Yang kamu inginkan itu yang kamu dapatkan. Yang kamu harapkan terrealisasi.
Khusus untuk pebisnis yang saat ini lagi males dan mau bangkit di Maret ini untuk kalian. Tapi kalau pebisnis ini masih mau menunda, yang kedepannya terlihat adalah the five of pentacles, hutang, masalah hutang di mana-mana, atau kesulitan keuangan kronis dalam jangka panjang. Silakan kamu pilih kamu mau yang mana, karena aku tidak akan mengarahkanmu membuat apapun. Guys, this is your life, oke? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, halo, businessman dan businesswoman. Ya, aku lihat sih bisnisnya nggak terlalu besar-besar banget, baru-baru merintis begitu, tapi peluang untuk membuka pintu rezeki bagi banyak orang besar. Kalau kamu merasa tertarik dengan readingan ini dan pengen lihat tentang nasihat untuk kamu di bulan Maret ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Sekalian di sana aku akan sampaikan nasihat keuangan untuk 12 zodiak sign para pebisnis, para pengusaha di bulan Maret ini. Itu yang aku punya untuk kamu guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Readingan tentang karir dan keuangan khusus untuk para pebisnis atau pemilik usaha di bulan Maret 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.